Jadi gini ceritanya cuy. Di Surabaya itu ada urban legend yang menceritakan tentang rumah hantu Darmo. Ya mungkin bukan cuma masyarakat Surabaya yang tahu. Mungkin seluruh Indonesia juga udah tahu tentang rumah hantu Darmo ini. Rumah yang sangat besar yang berada di kawasan Surabaya ini, di konon ya, katanya itu didapatkan dengan cara pesugihan, di mana keluarga pertama yang menempati rumah tersebut, yang memiliki rumah tersebut itu melakukan perjanjian atau persekutuan dengan jin. Di mana kita tahu kalau misalnya kita melakukan perjanjian dengan jin untuk mendapatkan kekayaan, itu biasanya mereka akan meminta tumbal. Ya mungkin itulah yang bakal gue bahas nih. Jadi ya satu keluarga itu tewas gitu karena hasil dari ulahnya gitu. Dan ya gue Bagas, selamat datang di Bagas Insya. Kondisi rumah Darmo ini sekarang itu udah nggak jelas lah, udah tinggal tembok sama pilarnya doang. Bahkan tembok-tembok itu udah dipenuhi sama coret-coretan gitu. Biasalah, tangan-tangan usil gitu kan banyak pemuda-pemuda yang suka nyoret-nyoret tembok untuk kayak masih tahu nih, gue pernah kesini gitu loh. Jadi dia nulis nama dia dan ya udah dibiarin aja gitu. Rumah ini juga udah banyak ditumbuhin sama tumbuhan-tumbuhan liar gitu. Dan juga banyak penampakan-penampakan yang sering terjadi di rumah Darmo ini. Jadi nih ya, rumah hantu Darmo ini itu merupakan sebuah rumah yang sangat megah gitu. Bahkan gede banget lah pokoknya. Rumah ini itu sebelumnya itu ditempati oleh keluarga yang sangat kaya. Tapi nih katanya mereka itu mendapatkan kekayaan dengan cara pesugihan. Dan sampai suatu ketika mereka udah pengen berhenti melakukan hal tersebut, karena emang kita tahu lah kalau kita bersekutu dengan jin pasti mereka minta tumbal. Dan karena mungkin ya mereka udah nggak mau, dan ya udah mereka pergi meninggalkan rumah tersebut. Jadi mereka ini pergi meninggalkan rumah itu dengan menggunakan kapal pribadi gitu. Katanya nih kapalnya itu tenggelam dan menewaskan mereka semua. Tapi nih sampai gue bikin video ini, kapal dan mayatnya belum ada yang ditemukan sama sekali. Nah jadi kayak gini, mereka itu ingin kaya, mereka pesugihan, dan mereka harus menyiapkan tumbal. Karena nih mereka itu diminta untuk menyiapkan tumbal manusia setiap malam Jumat. Dan setelah mereka udah nggak mau, mereka akhirnya pergi gitu kan. Dan saat mereka pergi ini, ada satu kejadian di mana kapalnya tenggelam dan menewaskan mereka semua. Tapi ada 2 orang yang masih ditinggal di rumah tersebut, yaitu pembantu dan babysitternya. Dan parahnya lagi, setelah keluarga tersebut meninggal, 2 orang ini terkena getahnya juga, di mana mereka dibunuh oleh orang yang nggak ada yang tahu lah, nggak ada yang kenal. Bahkan nih sampai sekarang juga belum diketahui siapa yang membunuh 2 orang tersebut. Dan selang beberapa waktu setelah pembunuhan tersebut, rumah hantu Darmo itu sempat kosong. Nah saat kosong ini tiba-tiba rumah tersebut terbakar. Dan penyebab kebakaran ini lagi-lagi nggak diketahui. Kita nggak bisa ngelak lah ya, kalau emang rumah udah ditinggalin lama kosong, itu bakal ada penunggu lainnya gitu. Nah jadi ceritanya nih, ada seorang penjual nasi goreng itu lewat di depan rumah kosong tersebut, rumah Darmo ini, dan dia diberhentiin sama seorang wanita, di mana wanita tersebut memesan 7 porsi nasi goreng. Dan pas sudah siap nih, dia anterin ke atas lewat tangga. Dan tiba-tiba dia lari takutan. Sebab kita tahu nih, kalau misalnya rumah tersebut udah kosong, jadi siapa yang pesan? Terus ada lagi nih, cerita dari seorang loper koran. Jadi waktu itu dia masih kelas 2 SMA dan profesinya adalah loper koran. Kayak yang ngisi waktu, mungkin ngisi waktu lah buat nyari duit juga kan. Dan saat itu dia itu nganterin koran di kawasan sekitar rumah Darmo ini.
Dan pada waktu itu subuh-subuh saat dia mau nganter gitu, dia melihat sosok wanita. Dan waktu dia lagi lewat depan rumah Darmo, dia itu melihat sosok wanita berpakaian putih yang jalannya agak lemes gitu. Biasanya nih kalau kita ngeliat cewek jalan malam-malam di tempat angker gitu, terus pakai dress putih, itu kita bakal berpikiran itu udah pasti yang pertama kali dipikirin itu ada kuntilanak. Akhirnya dia itu udah nggak berani lagi buat lewat daerah, ya pokoknya buat lewat depan rumah Darmo lah, dia itu udah nggak berani lagi. Kalau gue juga udah pasti nggak bakal mau lagi sih. Oke cuy, kayaknya sekian aja video dari gua penjelasan tentang rumah hantu Darmo ini. Mungkin banyak juga dari kalian udah tahu, tapi gue pengen aja sih bahas tentang rumah Darmo ini karena menurut gua salah satu urban legend paling mantap sih. Oke, sekian dari gua Bagasin pamit undur diri. Goodbye.